Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Bung Munir dalam acara kesayangan kita, Ramai Talk Show. Ragam macam informasi talk show. Sambil menemani waktu sore pemirsa, seperti biasa di episode kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang santai bersama dengan bintang tamu kita yang sudah berada di sini, yang hadir di sisi saya, tokoh penting di IAIN Kudus, dan akan segera berbincang bersama kita setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Ramai Talk Show, ragam macam informasi talk show. Oke, kembali lagi bersama saya di Ramai Talk Show, ragam macam informasi talk show. Di tengah kita sudah hadir Bapak Prof. Dr. Haji Abdurrahman Kasdi, SLC MSc, selaku Rektor IAIN Kudus. Pak, gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Wah, terus terang saya agak tegang ini untuk mewawancarai Bapak. Oke Pak, langsung ke pertanyaan kita nih. Pertanyaan yang mewakili banyak orang, Pak. Bagaimana proses transformasi dari IAIN menuju UIN? Ya, proses sudah berjalan dan persyaratan sudah kita penuhi. Jadi melalui berbagai tahapan-tahapan. Jadi mulai dari penyiapan proposal, kemudian kita sudah presentasi juga di Kementerian Agama, kemudian juga sudah divisitasi dari transformasi itu. Ada beberapa komponen yang tentu terkait dengan persyaratan dari transformasi itu. Contoh misalnya harus ada guru besar. Guru besar minimal ada 4 orang. Ya, kita sudah punya 12. Sekarang ada 13. Karena hari kemarin itu tambah 1 lagi berarti 13. 13 orang. Ya, 13 orang. Di antaranya lagi ada prodi A atau unggul itu minimal 2. Nah, kita sudah punya 4. Wow. Mahasiswanya sebenarnya kalau secara transformasi dari IAIN ke UIN itu cukup 4.000 saja. Yang kita punya? Kita punya 15.000. Wah. Berarti hampir 4 kali lipat. Ya. Ya, insya Allah ini tahapan itu sedang berjalan. Kemudian kita sedang menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan transformasi UIN ini. Termasuk penyiapan segala sarana prasarana. Yang tentu saja bisa menunjang nanti untuk bisa transformasi ke UIN. Artinya begini, sebenarnya memang kalau persyaratan-persyaratan yang sifatnya konvensional itu sudah terpenuhi. Tetapi saya ingin agar nanti ketika UIN itu betul-betul ruhan wa jasadan. Wah. Ya. Secara ruh, secara jasad, secara keseluruhan itu ya UIN. Jangan sampai kemudian statusnya UIN tapi masih rasa IAIN. Wah. Gitu. Jadi itu penting karena ini tentang rekognisi dan apakah ketika dia sudah jadi UIN itu betul-betul menjiwai sebagai UIN itu sendiri. Karena saya perhatikan itu masih banyak beberapa perguruan tinggi itu yang sudah UIN tapi masih rasa IAIN. Masih rasa IAIN. Iya. Oke Pak, nih pertanyaan kedua. Perbedaan antara STAIN, IAIN sama UIN. Ya, perbedaannya memang sangat terlihat dan sangat jauh ya. Di bawah STAIN sekolah tinggi itu ada akademi. Tapi kalau di dalam bidang keagamaan tidak ada akademi. Yang ada itu dimulai yang paling bawah itu STAIN, STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Dan kita pernah mengikuti dan mengalami itu. Mulai dari tahun 1997 sampai 2018. Itu kita masih UIN, masih STAIN ya, masih Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Nah, kemudian kalau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri itu maka seluruh jajaran yang ada di dalam STAIN itu ya paling tinggi ketua. Beda dengan kalau IAIN Institut kan rektor. Iya. Ketua, di bawahnya wakil ketua. Belum ada fakultas, adanya jurusan. Oh, belum ada fakultas? Belum ada fakultas. Jurusan? Jurusan itu setara sebenarnya kalau
institut atau universitas itu fakultas, tapi kan memang levelnya, level jurusan. Jadi nanti yang pimpinan tertingginya Kajur. Oh, kepala jurusan itu. Ya, itu kalau STAIN. Kalau IAIN itu sudah institut, maka akan ada peningkatan dari aspek kelembagaan, karena sekolah tinggi ini dia levelnya hanya ketua, gitu ya. Tapi kalau institut nanti sudah menjadi rektor, wakil rektor, dekan dan lain sebagainya. Jadi secara kelembagaan itu tentu lebih besar dan lebih tinggi posisinya. Karena seorang rektor itu ketika di dalam pertemuan-pertemuan resmi, dia mesti karena eselon 1 beda dengan ketua. Gitu. Nah, tetapi nanti ketika menjadi UIN, dari aspek kelembagaan semakin besar dan mandatori keilmuannya itu semakin luas. Itu yang paling penting. Kalau institut itu lebih banyak mandatori keilmuannya itu di bidang keagamaan, atau dalam konteks ini adalah satu rumpun keilmuan. Tetapi kalau universitas, UIN, itu bisa banyak rumpun keilmuan. Semua cabang keilmuan itu bisa masuk di situ. Jadi bisa umum, ya, bisa eksak, umum itu masuk eksak juga, dan humaniora, sosial dan lain sebagainya. Tetap agamanya itu menjadi bagian lokomotif yang paling penting, ya. Dan struktural yang ada di dalamnya itu juga bertambah. Contoh, tadi ada Pak Kepala Biro, kalau IAIN itu Kepala Bironya hanya 1. IAIN cuma 1 kepala biro. Ya, tapi kalau nanti UIN itu Kepala Bironya 2. Oh. Dan bisa membuka fakultas apapun. Fakultas kedokteran, saintek, terus kemudian FISIP, gitu ya. Nanti ilmu politik, pemikiran politik Islam yang rencana nanti akan dikonversi menjadi ilmu politik, tambahan sosiologi nanti bisa menjadi fakultas FISIP. Dakwah ini bisa menjadi embrio nanti beberapa fakultas. Karena kalau seandainya dakwah itu sekarang sudah mulai merancang untuk ilmu psikologi, nanti bisa menjadi fakultas psikologi. Bisa bertransformasi semua berarti, Oh iya, Pak? bisa, sangat bisa. Nah, makanya kemudian disinilah pentingnya letak urgensi dari kenapa IAIN Kudus itu harus cepat bertransformasi menjadi UIN. Karena mandatori keilmuannya yang semakin luas, dan saya melihat SDM IAIN Kudus ini kan semakin hebat ini, makin banyak nih. Ada banyak orang-orang hebat nih di IAIN Kudus. Rumahnya itu harus diperbesar. Kalau banyak orang pinter, banyak orang hebat di dalam satu rumah, rumahnya masih kecil, kan geraknya tidak terlalu luasa. Tapi kalau rumahnya diperbesar, rumahnya itu diperbesar, maka kesempatan untuk beraktivitas, mengekspresikan kemampuan itu semakin leluasa. IAIN sebagai wadah berarti. Ya. IAIN sebagai wadah untuk kecilnya masyarakat Kudus, tapi umumnya itu masyarakat Indonesia untuk menggali potensinya diri sendiri. Iya, Oke. betul. Pak, ini terakhir Pak. Pesan, kesan dan harapan dalam menuju UIN ini. Ya, tentu memang yang terpenting adalah bahwa kita ini semuanya harus kompak. Banyak orang pinter, banyak SDM hebat, ya, sivitas akademika yang memang berkualitas itu penting. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana agar semua SDM yang hebat, yang pinter ini menjadi orkestrasi yang nanti bisa semakin dinamis dalam rangka untuk bersama-sama, untuk menuju cita-cita menjadi UIN. Ya harus kompak, harus solid, semuanya dalam sisi yang sama. Itu yang terpenting. Banyak orang pinter, tapi kalau jalan sendiri-sendiri tentu juga akan pecah. Ya. Itu yang paling utama, bagaimana kita bisa membangun kebersamaan itu dan sekaligus juga menuju cita-cita bersama. Cita-cita menjadi UIN itu tadi. Iya, menjadi UIN itu. Terus itu kan tadi pesan Pak, kesannya. Ini kan perubahan menjadi UIN kan di masa mandatnya Bapak nih. Kesannya itu. Kalau saya kesan saya sangat spesial sebenarnya terhadap. Wah, apa nih, Pak? Karena saya itu masuk ke sini mulai dari dulu zamannya STAIN. Oh. Ya. Saya masuk itu tahun 2003. Saksi hidup transformasi berarti. Jadi saya waktu itu menjadi panitia transformasi dari STAIN ke IAIN. Dan sekarang proses transformasi dari IAIN ke UIN itu di era saya sebagai nahkoda dalam kapal besar ini atau dalam rumah besar ini, tentu saya punya kesan yang sangat
indah dan sangat manginis di STAIN maupun di IAIN, bahkan nanti di UIN Sunan Kudus nanti. Wah. Harapan ini Pak untuk kita semua, biar kita harapannya begini, pertama tentu cita-cita UIN itu segera diraih, dan saya berharap nanti generasi setelah saya itu bisa lebih hebat, lebih besar, dan tentu bisa menyaksikan sejarah tentang kebesaran dari IAIN Kudus ini. Jadi saya yakin bahwa setiap perkembangan waktu pasti diikuti oleh orang-orang yang hebat di era itu. Oke. Nah, iya, jadi mungkin ini adalah era-era yang dalam rangka perkembangan. Saya bersama dengan tim-tim yang tentu saya sangat terima kasih sekali. Nah, tetapi nanti berikutnya tentu harus lebih hebat lagi. Harapan saya seperti itu. Dan lebih besar lagi IAIN Kudus ini. Terus continue Ya. lebih besar lagi. Tepuk tangannya dong betul. teman-teman. Oke, teman-teman semua pemirsa yang ada di rumah, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Abdurrahman Kasdi selaku Rektor IAIN Kudus. Semoga dapat menginspirasi pemirsa di rumah dan memberikan wawasan bagi kita semua. Saya Bung Munir, sampai jumpa di Ramai Talk Show selanjutnya. Ramai Talk Show, ragam macam informasi talk show. Tangan buat kita semua.